Halo, beberapa hari yang lalu saya membuat video tutorial tentang pemrograman Java. Dari video itu ada beberapa feedback yang masuk, di antaranya komentarnya adalah audionya terlalu kecil. Jadi pada video kali ini kita akan coba untuk membesarkan sedikit audionya. Mudah-mudahan di rilis kali ini suaranya bisa terdengar dengan jelas. Kemudian feedback lain yang masuk yaitu menanyakan bagaimana cara membuat video seperti yang kemarin itu, karena banyak teman-teman yang juga ingin ikut membuat video tutorial untuk dibagikan pada teman-teman lain yang sedang belajar. Jadi kali ini kita tidak membahas pemrograman, kita akan out of topic sedikit untuk membahas tentang bagaimana cara membuat video ini. Oke, yang pertama adalah peralatan dulu atau hardware. Untuk hardware, kamera saya menggunakan ini ya, Nikon D5100. Ini kamera entry level. Kalau waktu beli dulu harganya sekitar 5 jutaan, sekarang mungkin bisa diperoleh second sekitar mungkin 4 juta atau bisa juga menggunakan D3100 dengan harga 2 jutaan sekarang pasarannya second, karena dia sudah tidak keluar yang baru. Kemudian untuk suara saya menggunakan mikrofon ini. Mikrofon ini mereknya Audio Technica, serinya ATR3350. Harga belinya Rp385.000. Nah, kemudian dari mic ini kemudian masuk ke perekam. Ini perekamnya Zoom H4n. Ini harganya lumayan mahal juga, sekitar 3 jutaan. Karena dia kemampuannya cukup banyak, jadi bisa merekam lewat ini mic yang di depan. Kemudian di sini belakang ada lubang 2, jadi bisa tambah 2 mic lagi. Kemudian selain mic yang di sini, kita juga si Audio Technica ini bisa kita tancapkan ke lubang yang di belakang sini. Jadi dia kualitas suaranya lebih bagus, seperti yang kemarin didengar di video, jernih, kemudian bassnya juga terasa. Kenapa yang high-end seperti ini? Karena kita mengantisipasi mungkin ke depan ada sesi interview atau mungkin talk show, sehingga kita butuh merekam dari beberapa mic sekaligus, jadi tidak hanya satu mic. Kemudian berikutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan saya menggunakan lampu Philips 12,5 watt. Di sini katanya setara dengan berapa ini? Setara dengan 85 watt. Tipenya yang warm white. Jadi kalau dilihat di sini cahayanya agak orange seperti bohlam lampu yang zaman dulu, yang lampu pijar itu. Di sini mungkin teman-teman mikir, wah ini modalnya banyak sekali, udah kameranya mahal, kemudian recorder, kemudian lain-lain. Nah, sebetulnya tidak juga. Jadi kita bisa mulai merekam dengan perlengkapan yang minimalis. Jadi yang pertama untuk kamera bisa kita gantikan dengan kamera handphone. Nah, video kali ini direkam dengan kamera handphone, yaitu Samsung Galaxy S2.
Padahal sekarang sudah keluar seri S5, tapi saya rekam dengan S2. Nah, jadi dengan pencahayaan yang bagus, yang lumayan lah. Kalau dibilang bagus tentu namanya rumahan tidak bisa 100% bagus. Ini kita hasilnya sudah cukup lumayan. Sebetulnya kalau di video tutorial yang paling penting adalah audio. Makanya di sini saya tetap merekam pakai mic, kemudian langsung disambungkan ke handphone menggunakan jack. Jacknya seperti ini. Ini harganya jacknya sekitar 50.000. Belinya di toko Sigma. Nanti URL-nya akan saya berikan. Nah, jadi handphone ini bisa dibeli dengan ya second ya. Mungkin kalau kita cari di toko-toko second karena S2 sudah tidak ada lagi, ya sekitar mungkin 1 juta atau mungkin berapa. Kita juga bisa rekam pakai handphone Android biasa sebetulnya. Yang penting ada aplikasi perekam. Karena kualitas suaranya ditentukan oleh mic-nya sebetulnya, bukan oleh si perekamnya. Oke, itu tentang audio. Selanjutnya setelah direkam, kita akan masuk ke software. Nah, untuk software saya menggunakan OpenShot Audio untuk mengedit filmnya, untuk memotong-motong, kemudian menambahkan tulisan, kemudian menambahkan musik dan sebagainya. Selanjutnya saya juga menggunakan Inkscape. Inkscape itu untuk menggambar. Jadi kalau di bawah ada tulisan kemudian ada background agak putih, nah itu dibuatnya dengan Inkscape. Untuk screencast saya gunakan Record My Desktop. Record My Desktop ini aplikasi Ubuntu. Dia akan merekam screen, kemudian mengeluarkan file yang tipenya OGV. Nah, OGV ini entah kenapa dia agak bermasalah kalau diedit di OpenShot. Jadi harus dikonversi dulu menjadi WMV. Nah, konversinya saya menggunakan aplikasi Handbrake. Jadi workflow-nya pertama syuting bersamaan dengan mengambil screencast, kemudian baru diedit di OpenShot untuk digabung-gabungkan dengan hasil syuting dari kamera. Setelah itu diekspor menjadi file akhir, tipenya atau format filenya MP4 dengan encoding H264, kemudian baru kita upload ke YouTube. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang gadgetnya terbatas, jangan berkecil hati, toh kita bisa lihat bersama dengan gadget minimalis seperti ini, hasilnya tidak terlalu buruk ya. Oh, dan jangan lupa kamera itu hanya sebagus dari yang mengoperasikannya. Jadi tergantung dari kameramennya. Nah, ini walaupun kameranya jadul, handphonenya jadul, Galaxy S2, tapi mari kita lihat kameramen yang men-syutingnya. Oke, nah di sini kita lihat kameramennya. Nah, dengan kameramen seperti ini, tentu hasilnya sudah pasti bagus. Ya. Demikian episode kali ini tentang cara membuat video tutorial.